dan Papa, kembali lagi dengan Dr. Cynthia Agnes Susanto, spesialis obstetrik dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe Mama, Papa ID dan juga Bocah Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membicarakan mengenai polip rahim. Jadi polip rahim sebenarnya kalau dalam dunia kedokteran kita menyebutnya sebagai polip endometrium atau polip cervix gitu. Jadi ada dua tempat di mana bisa terjadinya polip. Polip adalah tumbuh daging ataupun suatu tonjolan yang tidak seharusnya terjadi. Sampai dengan saat ini belum ada bukti yang menyatakan 100% kenapa seseorang bisa memiliki polip. Tapi yang pasti karena perempuan memiliki hormon estrogen sehingga dipercaya pada saat kita menstruasi dan kita kelebihan hormon estrogen, otomatis kita akan lebih rentan terhadap terjadinya polip. Bisa tanpa gejala yang pasti, tapi gejala yang sering muncul apabila pasien memiliki polip endometrium khususnya, yaitu adanya irregular intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding artinya di antara mens dan mens berikutnya di tengah-tengah bisa terjadi ngeflag ataupun dia flagnya jadi lebih panjang gitu. Itu adalah salah satu ciri yang paling sering terjadi. Tapi biasanya pasien-pasien tidak memiliki gejala tersebut dan pada saat pemeriksaan baru ketahuan ada polip. Ya, jadinya kalau seandainya dia memiliki polip, intinya seperti ini. Ini adalah gambar rahim. Jadi ini adalah vagina dan di sini adalah lubang di mana cervix ataupun mulut rahim, tempat keluarnya bayi ya. Nah, masuk lagi di sini adalah endometrium di tengah-tengah sini. Nah, tempat di tengah sini adalah tempat di mana si bayi akan tumbuh. Apabila di sini ada tonjolan ataupun ada tumbuhan sesuatu yang tidak seharusnya, maka bayi akan embrio itu akan berpikir dia tidak nyaman berada di tempat yang seharusnya di sana. Jadi seperti ada gangguan. Jadi menyebabkan dia tidak senang berada di environment itu. Bisa dan tidak. Jadi tergantung daripada tingkat keparahan polip itu sendiri dan seberapa banyak polip itu ada. Kalau misalkan polipnya hanya satu dan kecil, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita membicarakan dia misalkan besar banget gitu ya, polipnya besar, sangat-sangat besar, ataupun polipnya kecil-kecil banyak dan ada penyebab lain selain polip, misalkan infeksi di dalam sana, of course gonna be sangat-sangat sulit untuk bayinya hidup di sana. Polip pada intinya adalah penyebabnya adalah yang tadi hormonal estrogen. Selama hormon estrogennya tidak ada, maka polip itu bisa hilang sebenarnya. Namun beberapa pasien-pasien yang telah diketahui dia jarang hilang, dia hanya mengecil aja tapi nggak bisa hilang. Pastinya kalau seandainya polip tergantung dari posisinya, apakah dia adanya di polip di cervix atau di endometrium. Kalau misalkan dia adanya di cervix, daerah sini, maka akan lebih sangat gampang untuk kita hanya mengambil tanpa harus dilakukan pembedahan, kita buka lalu kita istilahnya kita pelintir lalu dia akan keluar. Tapi kalau misalkan dia polipnya adalah di dalam, akan lebih baik dengan menggunakan metode histeroskopi atau awamnya lebih sering mengenal dengan istilah teropong rahim. Kita memasukkan alat kurang lebih 3 mili ke dalam endometrium dan kita lihat sehingga kita bisa tahu akarnya di mana dan kita gunting di akarnya. Operasinya operasi kecil, tidak harus operasi yang sampai nginep ataupun sampai ditakutkan, sampai dibius dan segala macam, tidak, karena itu bisa dilakukan secara office.
Sangat-sangat mungkin untuk polip itu muncul kembali apabila kita masih menstruasi. Selama kita masih menstruasi, memiliki estrogen ataupun estradiol, of course kita bisa dengan mudahnya muncul lagi itu polipnya, lagi dan lagi. Operasi pengangkatan polip untuk histeroskopi kami menganjurkan dilakukan di haid hari ke-9 sampai dengan 12, dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai hamil pada saat itu. Jadi sebelumnya pada saat menstruasi sampai dengan dilakukan tindakan histeroskopi tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu. Dan sesudahnya disarankan untuk menggunakan kondom apabila mau berhubungan ataupun sanggama terputus, karena diharapkan dalam 1 bulan tidak ada kehamilan karena telah terjadi perlukaan pada dinding endometriumnya. Jadi karena pada intinya polip adalah gangguan hormon yang disebabkan oleh hormon, walaupun tidak 100% pasti. Jadi bagaimana caranya kita mencegah supaya kita tidak kelebihan hormon kan pastinya. Jadi cegahlah makanan-makanan junk food, terus makanan-makanan yang mengandung seperti ayam broiler, pokoknya apapun yang bisa mencetuskan hormon kita menjadi lebih dibanding yang seharusnya. Yap. Jadi sebagai kesimpulan, polip rahim ataupun polip endometrium dan juga polip serviks adalah kelainan yang lumayan sering kita jumpai, namun pemeriksaan baru mungkin bisa diketahui pada saat pemeriksaan. Tidak semua pasien memiliki gejala. Jadi kalau misalkan memang memiliki gangguan kesuburan ataupun intermenstrual bleeding, segera periksakan ke dokter, lalu kita terapi dengan sangat mudah bisa kita obati. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kurangi makanan-makanan yang mengandung hormon seperti junk food dan juga yang mengandung kayak ayam broiler. Sekian dari saya dan terima kasih. Bye-bye. Lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.